Gus Wafa, sosok jadzab dari Blok Agung, Banyuwangi. Kiai Haji Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur, pendiri Pondok Pesantren Darussalam, Blok Agung, Banyuwangi, memiliki 2 istri, yaitu Nyai Siti Maryam sebagai istri pertama dan Nyai Musyarofah sebagai istri kedua. Dari pernikahan dengan istri kedua, beliau dikaruniai seorang putra bernama Kiai Haji Ali Wafa Syafaat, yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Wafa. Saya mengenal kisah tentang beliau dari para alumni Pondok Blok Agung yang banyak tersebar di daerah saya. Di antaranya, Pakde saya, Bapak saya, Paklik saya, Mbak, serta beberapa tetangga adalah alumni Blok Agung. Bahkan, ibu saya sendiri asli dari Blok Agung. Dari merekalah saya banyak mendengar cerita tentang Gus Wafa, termasuk yang saya tuliskan ini. Pada tahun 2010, Gus Wafa pernah hadir di rumah saya untuk membarokahi. Saat itu, beliau datang dengan gaya khasnya, mengenakan kaos oblong dan celana jeans pendek. Saya merasa senang bisa kerawuhan beliau saat itu. Namun, pada 24 Juni 2015, Gus Wafa berpulang ke rahmatullah. Di kalangan santri, beliau dikenal sebagai sosok jadab, nyeleneh, nyentrik, dan karismatik. Dalam dunia tasawuf, makna jadab memang memiliki beragam tafsiran. Namun, yang pasti, sejak kecil beliau sudah menunjukkan perilaku yang luar biasa dan di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kisah-kisah keanehan Gus Wafa. Ada banyak kisah tentang Gus Wafa yang menunjukkan keunikan dan keistimewaannya. Suatu ketika, Nyai Musyarofah hendak pergi ke acara kondangan tanpa mengajak Gus Wafa yang saat itu masih kecil. Namun, Gus Wafa kecil terus menangis dan merengek ingin ikut. Meskipun begitu, sang ibu tetap berangkat tanpa membawanya. Setibanya di lokasi acara, tiba-tiba Syohibul Hajat berkata kepada Nyai Musyarofah, "Ini Bu Nyai, putra jenengan sudah di sini sejak 5 hari yang lalu." Mendengar itu, betapa terkejutnya Nyai Musyarofah. Sebab, beberapa saat sebelumnya, ia masih melihat Gus Wafa di rumah, dalam keadaan menangis ingin ikut. Namun, bagaimana mungkin putranya sudah berada di tempat kondangan selama 5 hari? Wallahu a'lam. Kisah lain menceritakan bahwa suatu hari, Kiai Haji Mukhtar Syafaat ayah Gus Wafa merasa geram dengan perilaku putranya. Karena itu, beliau menampar Gus Wafa. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Bukannya Gus Wafa yang kesakitan, justru tangan sang ayah yang terasa sakit akibat tamparan tersebut. Dikisahkan pula bahwa Kiai Haji Mukhtar Syafaat mengakui sosok Gus Wafa. Namun, apa yang dimaksud dengan mengakui, tidak ada yang tahu pasti. Mungkin maksudnya adalah bahwa beliau memahami dan menerima perilaku Gus Wafa yang terkadang di luar nalar manusia biasa. Wallahu a'lam. Perjalanan ke Sumatera dengan mobil yang berbahan bakar air. Salah satu kisah yang sering diceritakan tentang Gus Wafa adalah perjalanannya ke Sumatera dengan mengendarai mobil. Yang membuat kisah ini luar biasa adalah bahwa selama perjalanan, beliau tidak pernah mengisi bahan bakar minyak. Sebagai gantinya, beliau hanya menuangkan air tawar ke dalam tangki bensin mobilnya. Namun, dengan kudratullah, mobil tetap bisa menyala dan melaju hingga sampai di tujuan. Kisah serupa juga terjadi saat beliau mengendarai kendaraan melewati jalan yang tergenang banjir. Secara luar biasa, kendaraan yang beliau naiki tetap melaju dengan posisi mengambang di atas air. Kejadian ini menjadi salah satu bukti khorikul adah, peristiwa di luar kebiasaan. Wallahu a'lam. Muncul di 2 tempat dalam waktu bersamaan. Keistimewaan lain yang sering diceritakan tentang Gus Wafa adalah kemampuannya berada di 2 tempat sekaligus. Beberapa orang mengaku pernah bertemu beliau di Makkah dan Madinah saat musim haji, sehingga mereka yakin bahwa Gus Wafa sedang melaksanakan ibadah haji pada saat itu. Namun, yang mengherankan, pada waktu yang sama, ada juga beberapa orang lain yang bersaksi bahwa mereka bertemu Gus Wafa di Indonesia. Bagaimana mungkin satu orang bisa berada di 2 tempat berbeda dalam waktu bersamaan? Wallahu a'lam. Gus Wafa memang telah tiada,
namun kisah-kisah luar biasa tentang beliau masih terus diceritakan hingga kini. Sosoknya yang jadzab dan perilakunya yang nyeleneh, namun tetap dihormati, menjadikan beliau sebagai figur yang tak terlupakan di kalangan santri dan masyarakat sekitar.